Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabarnya kali ini? Semoga Bapak Ibu guru tetap sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru, perkenalkan, nama saya Wasriah SPD SD. Saya guru kelas 1 dari UPTD SDN 2 Majasi, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu guru hebat, pada pertemuan kali ini saya akan membuat aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dengan topik Merdeka Belajar. Simak penjelasannya baik-baik ya Pak, Bu. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar kali ini saya akan membahas 5 modul. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas modulnya satu persatu. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar kali ini, yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang modul 1, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Video ini mengajak ibu dan bapak guru untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita? Coba refleksikan baik-baik ya Pak, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang berstandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya, agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu: pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bapak Ibu guru hebat, kita tadi sudah membahas tentang modul 1, yaitu tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Semoga kita bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik. Lalu kita akan lanjut ke modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar, dengan materi pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu, bapak, guru lakukan setiap hari di ruang kelas
bisa membantu murid mengisi masa depannya. Pada modul ini, kita akan bersama berefleksi mengenai praktek mengajar kita. Apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah pemikiran yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Misalnya, dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan sesuai dengan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh murid. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan selama 1 abad. Lalu kita akan lanjut ke modul 3, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Di modul 3 ini kita akan membahas tentang kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Video ini mengajak kita sebagai guru untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana mereka tinggal. Kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Begitu zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus mengikuti perkembangan zaman demi kemajuan anak-anak didik kita. Video ini mengajak kita untuk berefleksi akan perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekitar sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan oleh murid-murid. Karena itu, akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Itu tadi isi modul 3 tentang kodrat murid. Semoga Bapak Ibu Guru memahaminya. Kita akan lanjut ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada modul 4 ini adalah budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya terbentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Video ini mengajak kita memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan untuk murid.
Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Kita sebagai pendidik di sekolah harus ikut serta dalam berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Itulah isi materi dari modul 4 tentang budi pekerti. Gimana Bapak Ibu guru hebat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjut ke modul terakhir ya, yaitu tentang modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan materi menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat demi mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid kita. Video ini mengajak kita bersama bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Berikut adalah langkah-langkah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Yang pertama adalah guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Yang kedua, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu semua perlu kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid-murid kita. Itu semua adalah langkah-langkah atau cara dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Bapak Ibu guru hebat, yuk kita belajar bersama-sama. Tetap semangat ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan bisa menjadi teladan bagi anak murid-murid kita. Demikian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.